Dan yang saya cinta sayangi adik-adik peserta sama. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Matsama karena telah mempercayakan saya untuk memimpin rangkaian acara hari ini. Dan tentunya saya senang bisa bertemu adik-adik yang sangat antusias. Namun sebelum jauh dari rangkaian kita, saya ingin menyampaikan beberapa aturan. Adik-adik di sini diharapkan untuk mencatat poin-poin terpenting dalam materi dan mematikan handphone apabila tidak diperlukan. Materi kita kali ini akan membahas tentang forum dan fungsi forum layak anak, yang dimana akan ditemani oleh pemateri kita. Biodata pemateri Muhammad Tegar. Tempat tanggal lahir Situbondo 2 Mei 2002. Sekolah Min 1 Situbondo, SMPN 1 Panji, SMAN 1 Situbondo, Universitas Brawijaya. Organisasi Marching Band, MPK, Forum Anak. Sahu Bisa, UKM Mahasiswa Wirausaha, Formadi UHM. Pemateri kedua, Lailatul Nur Latifah. Tempat tanggal lahir Situbondo 9 November 2004. Sekolah SDN 3 Mimbaan, SMPN 1 Panji, SMAN 2 Situbondo, Politeknik Negeri Jember. Organisasi PNR, PIKR, Forum Anak, Saku Bisa, Insa Genre, UKM Paduan Suara. Pemateri selanjutnya, Wulan Nur Aisyah. Tempat tanggal lahir Situbondo 15 Desember 2004. Sekolah SDN 2 Kotakan, SMPN 1 Panji, SMAN 2 Situbondo, Universitas Jember. Organisasi MPK, Jurnalistik dan Forum Anak. Dan di sini saya mempersilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kepada peserta Matsama Mancamu Situbondo. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ayah Bunda, kalau dihormat panggilnya Ayah Bunda, Guru Mansatu Situbondo, yang terhormat teman-teman Marsis Mansatu Situbondo, dan yang saya sayangi teman-teman peserta Mansama Mansatu Situbondo. Sebelum lanjut untuk pemaparan materi, di sini saya juga mau bersamai teman-teman dari Mansatu Situbondo juga yang kebetulan menjadi pengurus forum anak Kecamatan Besuki. Mungkin boleh perkenalan sendiri ya Mbak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muidatul Tasyarofah, bisa dipanggil Tasya. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya dari Kalimah Suzuki dan saya dari perwakilan dari Forum Anak Kecamatan Besuki. Jabatan sebagai sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridiani Masayuti Arinsi, saya panggil Tia. Saya
kelas 12 IPS 1. Saya dari Koromana, Kecamatan Besuki, dan jabatan saya sebagai bendahara. Oke, makasih. Nanti buat teman-teman yang mau tanya tentang perumahan secara rinci, nanti bisa menghubungi dua mbak yang cantik. Bentar, guys. Oke, sip. Santai-santai teman-teman, kita belajar tapi tetap santai. Masih semangat teman-teman? Kalau aku bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, ya. Oke. Coba ya. Selamat pagi. Yes. Oke. Di sini sebelum lanjut juga, kalian boleh catat apa yang menjadi penting tadi sudah disampaikan sama Mbak Moderator. Siapa? Mbak Yuli ya. Oke. Boleh dicatat poin-poin pentingnya, terus nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung sampaikan. Di sini santai teman-teman. Aku juga mohon maaf kalau misal selama pembahasan atau pemaparan materi nanti bahasannya agak kurang formal, karena ya aku terbiasa buat ngomong ke teman-teman kayak lo gue, terus agak santai gitu. Oke, mengenal forum anak lebih dekat. Sebelumnya pernah dengar forumnya enggak? Pernah ya? Pernah. Baru kali ini? Oke, gak apa-apa. Nanti mungkin dari pertemuan kita pada pagi hari ini kalian tertarik dengan forum. Mungkin bisa di next, Mas. Oke, tadi sebenarnya sudah dikenalkan sama Mbak Moderator, tapi saya mau memperkenalkan lagi. Nama saya Muhammad Tegar Rudiatmoko, teman-teman bisa panggil saya Tegar, Mas Tegar dan segala macam. Terus juga saya dulu alumni madrasah tidak ya min 1 Situbondo, karena itu saya dulu. Saya ngajar di UIN juga. Terus saya kuliah di Universitas Brawijaya, seterusnya mahasiswa. Sekarang sudah semester akhir. Mohon doanya juga teman-teman biar skripsi saya dilancarkan. Jurusannya ilmu pemerintahan. Jadi kalau kalian anak IPS nanti yang tertarik dengan isu pemerintahan, isu organisasi, boleh masuk di Universitas Brawijaya jurusannya ilmu pemerintahan. Saya kasih bocoran juga, jurusan saya peminatnya sepi, tapi ya lumayan lah. Nanti lulusannya jadi apa Mas Tegar? Lulusannya jadi anggota DPR, jadi kepala dinas, terus jadi LSM. Terus track record saya di Koromana, saya gabung menjadi anggota Koromana itu tahun 2018. Dari 2019 lalu langsung dipercaya untuk menjadi koordinator klaster perlindungan khusus. Jadi di Koromana itu ada divisi, cuma kita nyebutnya adalah klaster permasalahan konvensi HAM. Nanti lebih lanjutnya saya akan sampaikan. Lalu yang kedua, menjadi fasilitator forum anak Kabupaten Situbondo, dan tahun ini juga menjadi fasilitator forum anak Jawa Timur. Jadi tingkatan forum anak itu dari tingkatan terendah, bahkan RT RW harus ada forum anaknya, tapi sementara di Kabupaten Situbondo masih belum ada. Lalu ini kalau misalnya nanti mau berkunjung ke sosmed saya, di Instagram ada Muhammad Tegar Widi, ya. Bisa di follow. Terus itu nomor WhatsApp saya ini kurang 1242 gitu. Oke, saya bersama mbak-mbak hebat ini
kita di sini semua adalah fasilitator karena sudah kuliah semua kebetulan, dan teman-teman forum anak pengurusnya itu dia adalah anak-anak sosial 14 sampai dengan 18 tahun seperti itu. Sedangkan kami bertiga ini sudah fasilitator. Fasilitator itu mendamping teman-teman forum anak seperti itu. Next mungkin. Oke, aku mau tanya teman-teman. Apa itu anak? Apa anak? Ada yang mau jawab? Anak itu apa? Manusia, iya benar manusia. Cuma lebih spesifiknya apa gitu loh? Ada yang mau jawab? Kalian anak? Anak apa remaja? Oke, next. Oke teman-teman, ini menurut Menteri PPA nomor 1 tahun 2022, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti di sini ada yang sudah lebih 18 tahun? Belum? Oke, ya nggak apa-apa. Yang belum 18 tahun, kalian semua peserta adalah bapak-bapak, ibu-ibu dinas, dan kita juga dilibatkan dan ada kesempatan untuk kita ngomong di depan mereka. Gitu. Itu bentuk apa ya? Kayak semacam hal yang membedakan tentang organisasi lainnya atau yang membedakan bentuk partisipasi itu sendiri. Next, apa sudah dicatat teman-teman? Oke. Di sini aku ingin menegaskan ulang bahwa kenapa sebenarnya konvensi atau KHA ini penting. Yang pertama adalah banyaknya permasalahan yang menyangkut anak. Benar apa benar? Banyaknya permasalahan yang menyangkut anak, baik dari anak itu sendiri maupun lingkungannya, bahkan orang tua seperti itu. Lalu yang kedua, konvensi hak anak ini merupakan suatu landasan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan anak. Kalau nggak ada landasan hukumnya, ayah bunda di DPR nanti bakalan asal-asalan untuk membuat sebuah undang-undang tentang perlindungan. Ayah bunda di DPR ataupun ayah bunda di kementerian, acuannya adalah KHA, konvensi hak anak. Nanti di rumah ataupun kalau ada waktu kosong di Google dicari apa sih lebih dalam konvensi hak anak. Biasanya UNICEF, UNICEF organisasi internasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Di situ menjelaskan setiap pasal-pasal tentang konvensi hak anak serta implementasinya di Indonesia. Terus yang kedua, banyak anak yang belum sadar tentang haknya. Gitu. Kenapa saya mengatakan ini? Bahwa kadang memang gampang aja nih teman-teman untuk partisipasi tadi. Kalian itu belum paham partisipasinya ini apa. Kadang kalian sudah melaksanakan untuk itu, tapi kalian belum sadar bahwa itu merupakan bentuk dari partisipasi. Dan salah satunya juga perlindungan tadi. Karena belum sadarnya kenapa? Karena kadang saya butuh perlindungan, tapi saya nggak berani, belum sadar juga. Jadi kenapa ini penting? Karena banyak anak yang belum sadar tentang haknya. Nanti korelasi yang tadi saya sampaikan bahwa kalian takut untuk menyuarakan ataupun nggak butuh tempat perlindungan, nanti ada korelasinya tentang hormat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kira-kira ada? Belum? Belum ada. Oke, mungkin aku minta tolong Mbak salah satu dari kabupaten buat kita bukan ibaratnya jargon gitu.
Mungkin salah satu enggak. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya aku bilang siapa kita, kalian menjawab anak Indonesia, anak. Terus aku bilang lagi anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Dicoba ya, simulasi dulu. Oh iya, suruh berdiri teman-teman, berdiri dulu. Coba. Ikutin mbak-mbaknya di tengah dong mbak. Di tengah tuh. Kita nanti. Mbak sini dulu ya. Nah, di tengah. Kalau aku bilang siapa kita, kalian jawab anak Indonesia. Saya bilang lagi anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Oke, dicoba ya. Siapa kita? Anak Indonesia. Kalau soal bagi yang semua sampai bergetar serangan ini. Oke. Siapa kita? Anak Indonesia. Oke, tangan untuk kita semua. Kita berbagi. Terima kasih. Oke. Bisa di next. Oke. Apa orang kira-kira apa permasalahan anak saat ini? Tadi bilang bunyi, oke, ada lagi? Rokok, oke. Dua. Pergaulan bebas. Narkoba. Miras. Kalau lagi? Broken bom, ya, bisa itu termasuk berapa? Tawuran. Nah, apa lagi? Hah? Gimana? Friendly. Apa ini? Bisa. Oke. Ini adalah permasalahan anak itu beragam dan kompleks. Halo. Jadi permasalahan itu banyak dan kompleks. Kenapa? Karena kadang kita tidak menyadari kita sudah melakukan permasalahan itu atau hal itu, dan kadang kita juga nggak tahu solusinya, terus bagaimana cara pemulihannya atau cara pencegahannya. Oke, next. Ini salah satu bentuk permasalahan anak yang diambil dari kami sendiri. Kemana punya semacam Google Form yang di dalam itu tentang permasalahan anak. Di sini yang pertama itu ada pembulian. Siapa di sini yang tukang membuli? Siapa di sini yang pernah membuli? Oke, benar. Ternyata nggak membuli juga pernah. Oke, semua sih. Pasti ada yang pernah dibully dan pasti ada yang pernah membuli. Ya kan? Aku dulu di SD, SMP, sampai SMA itu dibully terus, tapi beda. Kalau di SD itu lebih ke fisik, kayak lain belum. Terus aku kan juga cacat atau difabel, aku juga
kayak gitu. Kalau di SD aku bodo amat karena ada ayah dulu di sekolah. Jadi setiap ada yang kuliah tuh udah tahu duluan karena ada ayah sebagai guru. Di SMP lebih ekstrim. Aku dibully sampai kan tangan kiriku gak ada jaringan teman-teman, jadi kayak ditanya kalau misalnya ceko gimana selama kayak gitu sampai segitunya dulu SMP. Katakan dong, aku jujur sampai menyayat tanganku sendiri dulu sampai mau bunuh diri di saya karena itu saking sakit hatinya juga dulu karena namanya cinta-cintaan sekaya mas biasa SMP. Aku ditolak karena fisikku yang seperti ini. Ya sama suka kayak gitu ya, kayak perjuangan dan fisik gitu. Tapi berbeda pas nanti kuliah. Terus di SMA aku dibulinya karena sering dispel, karena ikut forum anak ini. Karena dulu aku sampai dicap sama guru itu, wah Mas Tegar dispel lagi. Kenapa? Jujur di tahun 2018-2019 forum anak itu banyak diundang sana sini. Jadi kayak kadang satu hari pun kita harus splitting atau berbeda, bikin kelompok A sini, kelompok B sini. Terus di kuliah alhamdulillah nggak dibully mana, tapi keras isu karena aku kuliah di Malang, kuliah di UB dengan banyak anak-anak dari Jabodetabek, anak-anak barat di Jawa Barat dan segala macam yang dinamika sosialnya itu berbeda dengan kita. Itu tradisinya di situ. Pintar-pintar, terus berani untuk mengungkapkan pendapat dan segala macam. Prosesnya di situ. Jadi nggak ada bully. Soal percintaan juga aku nggak takut sekarang. Karena apa? Di kuliah yang dilihat itu agak, tapi yang dilihat adalah bagaimana kamu bisa meningkatkan value laki-laki. Dan satu yang agak saya banggakan dari diri saya karena bisa ngomong. Maksudnya diumpang gitu. Jadi punya basic yang namanya public speaking. Cewek-cewek biasanya cewek-cewek kuliah itu lebih suka itu. Aku gak butuh ganti, tapi aku suka dengan cara kamu membawakan sesuatu. Jadi buat kalian teman-teman laki-laki di sana, kalau kalian mau mendapatkan perempuan yang berkualitas, tingkatkan juga kualitas diri kalian. Oke? Oke. Lanjut di sini permasalahan juga tentang perkawinan usia. Di tempat kalian, di daerah kalian atau di sekitaran daerah rumah kalian, teman-teman seusia kalian apakah sekarang tanya sini, ada yang kebetulan nikah berbeda teman-teman. Iya, karena katanya orang tua sih nikah itu. Jadi pernikahan usia itu banyak, dan pernikahan usia kita bedakan lagi. Ada pernikahan usia yang karena keinginan orang tua, ada yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Paham ini. Di Ponorogo kemarin banyak dispensasi nikah. Kalau awal-awal kalian mungkin di Instagramnya banyak melihat tentang banyak anak di Ponorogo yang mengajukan dispensasi kawin. Itu permasalahan utamanya, banyak anak di Ponorogo itu ambil di luar. Ambil di luar nikah ini karena apa teman-teman? Karena ya agak lebih halus lagi. Karena menjadi sini yang tidak terbuka. Karena sama-sama karena ini tadi, karena media yang sudah gampang menyampaikan. Kadang sekarang kalau kita nggak sadar, kita itu
memerangi tentang banyak hal. Yang pertama, memerangi tentang diri kita sendiri. Kita kadang suka memerangi diri kita sendiri. Sekarang saya bertanya-tanya, sampai saat ini saya belum bisa mengenal diri saya sendiri. Kapan saya harus begini, kapan saya ini, itu yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah melawan nafsu kita. Dia berrelasinya dikit sama-sama, maksudnya mengenal diri sendiri dengan memerangi hawa nafsu. Yang membedakan itu kadang bukan beda sih, kayak ada korelasinya. Ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, kadang kita tidak bisa melihat ataupun membedakan mana yang nafsu, mana yang kebutuhan. Kadang kalau misalnya kita breakdown yang jauh nafsu dan kebutuhan, ada banyak perbedaan. Gampangnya makan ya. Kadang kalau kita makan diiringi dengan nafsu, itu punya kerindu dan ketika kenyang, ada kerindu tak nyaman. Sedangkan kalau karena kebutuhan, dia udah secukupnya ada setiap kita, dan itu enggak yang mau nyiksa kita. Terus yang ketiga, kita melawan media sosial. Kadang media sosial juga punya andil besar tentang diri kita. Kenapa? Udah aja kalian lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di dunia maya dibanding berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda. Kadang main Facebook, pilih padahal di lingkungan sekitar kalian banyak orang-orang anak itu yang sebenarnya bisa diajarkan lain. Itu banget. Lalu berikutnya tentang narkoba dan kebetulan. Di sini ada yang pernah mencoba ini? Kayaknya ya. Narkoba dan kebetulan. Buat apa sih? Aku tanya dulu. Narkoba dan terlarang ini, obat-obatan kayak pil-pil itu buat apa sih? Ada gunanya? Kalau kalian mungkin mengenal diri sendiri kayak tapi ada yang pernah mau mencoba narkoba? Iya. Ada atau tidak ada? Ada. Oke, aku harap semoga nggak ada yang ingin mencoba. Mas maupun ada yang mau mencoba, saya coba bilang ini, tak ada, mau nyoba atau enggak. Yang penting tingkatkan diri kita sendiri, tingkatkan kualitas, karena pemenang akan selalu di depan, akan selalu terpilih. Artinya banyak masyarakat. Kadang aku ya, jujur aku ada di sini. Kadang aku yang menangani permasalahan ini semua, banyak terjadi ini dan segala macam. Kita banyak bingung gitu. Apa yang harus saya lakukan? Mencegah, untuk mengobati, untuk bagaimana cara mengatasi. Tapi aku pernah berpikir seperti ini. Ya biarkan, karena di sini yang saya pikirkan egois ya. Saya bilang ke dalam diri saya sendiri, biarkan daunnya mencegah, ya mencegah kalau saya terbaik. Artinya apa? Yang mau pakai obat-obatan silakan, yang mau pakai, yang mau merokok saat ini silakan, yang mau yang mau nikah silakan. Karena apa? Semakin banyak permasalahan ini, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan terlihat mana kualitas yang sebenarnya. Itu sih. Kalau aku kan di kawin minum narkoba, karena apa? Efeknya nggak sekarang. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi akan ada efek. Kalau ada kayak gitu, kalau banyaknya permasalahan kayak gitu, nanti kan saingan kita pasti bakalan sedikit gitu. Jadi saingan kita akan berkurang. Karena apa? Karena efek dari narkoba, efek dari rokok, efek dari pernikahan. Jadi kualitas laki-laki, kualitas manusia, kalau kalian sudah dibentuk dari sekarang, pas kalian nanti bangun lagi sebentar, kan gampang.
akan lebih mudah seperti itu. Itu pemikiran saya guys. Tapi sekarang aku harap jangan sampai ada yang mencoba. Tapi kalau mau mencoba, aku nggak menyuruh. Silakan dipikirkan kembali. Kalau kalian menjadi pemenang, kalau kalian mau berbakti dengan orang tua dan mau mencatatkan namanya menjadi kepala keluarga ataupun menjadi istri dari suami yang memiliki nilai value tinggi, silakan jangan coba-coba gitu teman-teman. Terus kekerasan seperti pemukulan, pembunuhan, ini kan baru-baru ini di Kampora ada pembuangan mayat kan itu baru usia 16 tahun. Karena apa? Karena tidak mau minum minuman keras seperti itu kalau nggak salah. Itu kan bentuk kayak pola nanda ikut turun langsung bunuh. Udah nggak mikir nasnya, udah nggak mikir gimana nasi orang tua itu segala itu namanya gimana ya? Itu. Lalu selanjutnya adalah pelecehan seksual. Mbak jujur nih sama kalian pernah mengalami? Hah? Tidak ada ya? Tidak ada. Apa tanya sekarang? Pelecehan seksual itu seperti apa sih bentuknya? Apa lagi? Bentar. Satu deh yang ngomong. Apa coba? Apa tadi? Jadi bilang gimana? Kalau tidak berlaku apa ya? Kalau mau kayak itu, kalau mau rusuh dan segala macam, gantikan saya di depan nggak apa-apa. Karena nggak sebenarnya sudah yang silakan masuk di depan. Saya bisa menghargai kalian kalau kalian bisa menghargai saya. Karena nggak mudah untuk duduk atau berdiri di sini. Kalau memang saya dirasa tidak penting, saya sama dia keluar. Itu nggak mau. Saya mulai tadi ngomong lebar segala macam, harapannya saya bisa berseri ilmu dengan orang di sini. Tapi kalau tindakan kalian kurang representatif, saya sangat kecewa. Iya, maaf gitu. Bukan berarti saya nggak ada segala macam. Kadang saya mikir bahwasanya ngomong di depan ini gak mudah gitu. Kalau ada suasana seperti itu, ya maaf. Kenapa guru-guru kalian itu hebat? Bahkan banyak guru-guru yang menjadi bentuk dari kenakalan kalian sampai sabar segala macam. Karena susah teman-teman ngomong di depan kalian gitu. Jadi mohon untuk dihargai kami jauh-jauh dari Situbondo untuk kesini untuk bertemu kalian untuk berbagi. Terserah kalau mau dihadir silakan, kalau nggak mau dihadir silakan keluar atau ngomong segala macam. Gitu ya. Apa tadi pelecehan seksual? Bentuknya, salah satu bentuknya ada yang tahu? Oh, percobaan Kak. Oh, Percobaan pemerkosaan tuh. percobaan. Ya itu untuk pendidikan. Oke. Kalau mau tanya lagi, kalian menurut kalian pelecehan seksual itu yang apakah langsung kayak misalnya bersentuhan, apakah itu termasuk pelecehan aja? Termasuk ya? Tapi menurut kalian apakah nanti kalau semisal nggak langsung atau nggak menyentuh secara langsung itu tidak memungkinkan terjadinya pelecehan? Terjadi ya? Bisa jadi ya? Oke, pelecehan seksual saat ini di masa ini itu bukan tentang sentuhan lagi, tapi bahkan di online banyakkan nggak langsung, tapi yang langsung itu sekarang kali di Jember, di Malang itu banyak, dan yang melakukan itu sayangnya bapak-bapak masuk truk.
Akhir-akhir ini kalau kalian ikutin di sosial media, saat pelaksanaan PGBK ada mbak-mbak yang grupik, terus ada salah satu parpol yang pertemuan di situ, terus parpol yang membawa gimana gitu ya kan. Jadi kalau kalian merasa bahwa itu apa ya, kalian tidak bisa menghargai lawan ini, nanti tidak usah keluar gitu. Kalian mau dihargai, tapi kalian tidak mau menghargai. Ya itu tadi bentuknya ramai 9 segala itu bentuk tidak menghargai. Karena apa? Karena saya sangat senang untuk dihargai. Tapi kalian kalau mau dihargai ya, ayo kita sama-sama. Oke, selanjutnya perokokan. Aku nggak tahu ya di sini banyak teman-teman yang merokok. Yang perempuan ada yang merokok? Oke, kenapa merokok guys? Sekarang kita tanya aja, perempuan, menurut kalian merokok ada yang merokok? Tapi kenapa kalau tren di TikTok dan segala macam cowoknya kayak gini terus ceweknya masih itu apa? Ngirupin korek. Itu kan bentuk kayak ya nggak apa-apa, aku sayang sama kamu, ya udah sini. Ayahku meninggal karena rokok. Serius, Pak Deko meninggal juga karena rokok. Dan sampai saat ini, mama aku trauma, aku nggak boleh rokok. Aku mending permen ataupun makan yang banyak daripada harus rokok. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kalian yang rokok, ya itu terserah kalian, tanggungannya buat kalian sendiri. Tapi itu tadi, ayah saya meninggal di saat saya masih berproses untuk memberikan kesan bangga kepada dia. Kayak gini lah tampaknya. Kita berpikir bukan dekat-dekat sekarang, tapi berpikir ke apa ya, ke depan gitu loh. Sekarang kalian lagi berproses untuk menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu di 20 tahun ke depan. Kayak itu tadi yang ayah saya katakan bahwa ayah saya sudah merokok sejak dia umur 20 tahun. Terus merokok terus sampai tiap hari itu 3, 4 dan sebagainya. Hingga hari ini apa? Sekarang dia tidak melihat saya ngomong di depan dan tidak melihat kebanggaan saya, dan bahkan wisuda saya nanti tidak dilihat video oleh kalian. Kalau mau jadi orang tua nanti usahakan ayo kita berpikir ke depan, kita berpikir panjang. Ya memang nasib sudah ada yang mengatur, tapi setidaknya kita mengurangi nasib, bukan mengurangi ya, tapi memprotek itu sebagai itu. Lalu ada eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini seperti apa? Eksploitasi anak ini disuruh kerja, tapi kalau dengan paksaan gitu. Beda ya kalau disuruh orang tua, nak belikan ini itu kan, bukan bentuk eksploitasi, itu bentuk pengabdian kepada anak terhadap orang tua. Lalu KBBU, kekerasan berbasis gender online. Ini marak terjadi sekarang. Itu juga salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online. Banyak sekarang kalian kalau banyak anak-anak sekarang yang melakukan ini, dan banyak perempuan-perempuan yang menawarkan. Itu juga bentuk dari kenakalan remaja, dan bentuk dari ketidaksiapan anak untuk menghadapi dunia yang sudah luas atau sudah apa ya, sudah bermacam-macam seperti itu. Next, faktor apa yang melatar belakangi? Next, faktor internal. Jadi kenakalan tadi ada 2 yang aku coba buka ya, coba untuk bedah dari perspektifku selama mendampingi teman-teman forum anak. Yang pertama itu faktor internal. Apa? Keluarga. Keluarga yang otoriter. Kalau otoriter itu kayak kamu harus ngikutin apa kata saya gitu. Otoriter. Nah, kalau A, B, B.
Kayak kamu nggak boleh ikut ini nak, iya ma. Kamu harus makan ini nak, iya ma. Itu akan ada penekanan. Kalau akan menekan dengan hal itu sehingga apa? Pelampiasannya keluar. Aku akan cara lebih bisa nyaman tenang. Aku narkoba. Keluarga yang permisif. Lalu seseorang itu sendiri dari diri kalian sendiri. Kayak kalian merasa bahwa kalian kurang enak berada di lingkungan ini. Jadi saya ini mencoba gitu. Atau enggak kalian adalah anak-anak yang introvert. Itu juga menjadi salah satu bentuk. Ada yang introvert di sini? Ada? Oh, ada. Ada yang introvert teman-teman. Aku dulu gimana ya? Aku dulu pas kecil introvert, pas sekarang extrovert. Iya. Jadi kayak dulu aku nggak boleh kayak gini dan segala macam salah orang tua. Kadang aku udah kayak di lingkungan sekolah, kayak di lingkungan rumah karena dia agak ini nih pulang-pulang nangis gitu. Akhirnya introvert dan aku mikir gini, gimana ya mau balas dendam ke teman-temanku itu. Akhirnya aku kayak gini, baru mana sini sekarang. Dan ada ibunya temanku yang suka bully. Dia tahu aku pas aku lagi bareng bupati waktu itu kunjungan dan segala macam. Dia kaget, wah, ada saya, doang, gitu guys. Terus mengenal identitas diri terus kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah itu apa? Semacam kalian belum bisa tahu mana yang baik untuk kalian, mana yang nggak baik untuk mana yang baik untuk kita dan mana yang nggak baik untuk kita. Siapa di sini yang sulit untuk mengontrol diri? Ada yang sulit untuk mengontrol diri sini? Enggak ya? Ada yang sulit untuk mengontrol diri sendiri. Jadi itu susah. Butuh ahli, teman-teman di psikologisnya bisa untuk memaparkan secara spesifik kontrol diri itu harus seperti apa. Yang jelas, yang saat ini menurut kalian baik lakukanlah, tapi yang menurut kalian kurang baik atau tidak baik perlu dipertimbangkan apakah saya akan melakukan atau tidak. Seperti itu teman-teman. Lalu faktor eksternal seperti terangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Sekarang itu banyak yang gini, saya kurang perhatian Pak dari orang tua. Masa sih orang nggak ngasih perhatian dan segala macam. Ternyata setelah saya selidiki, kadang anaknya yang minta ini itu dan segala macam. Dan kadang anak juga nggak mikir apa yang orang tua mampu dan segala macam. Nah itu juga bentuk bagian dari kontrol diri. Sehingga kayak banyak sekali tekanan, banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga banyak permasalahan saat ini. Lalu minimnya pemahaman tentang agama dan aku yakin di sini insya Allah teman-teman pemahaman agamanya jauh lebih baik dari orang yang amin. Lalu kemudian akses informasi, dengan mudahnya akses informasi sekalian gampang untuk mengakses TV, gampang untuk membuli, gampang untuk berkomentar, gampang untuk men-share, ataupun gampang untuk meniru. Sangat banyak kalian di rumah tentu berperilaku yang nyimpang gitu. Karena apa? Karena itu tadi melihat di internet seperti itu. Lalu pergaulan yang sangat agresif, misal kalian ada di suatu lingkungan yang itu toksik, ada di lingkungan yang menurut aku itu kurang ramah anak. Kayak misal ngomong sama bapak-bapak yang sudah mau rumah, bapak muda yang sudah ngomong-ngomong ini dengan segala macam gitu. Sebenarnya kan harusnya kalau ada anak itu mungkin diminimalisir lagi ukurannya seperti apa. Lalu permasalahan kesehatan mental. Di sini isu terakhir, isu-isu yang latar belakang yang booming akhir-akhir ini itu adalah kesehatan mental. Aku juga pernah terpuruk di salah satunya pas waktu SMP karena mentalku belum siap.
Lalu yang kedua, kurangnya kelompok untuk pengembangan diri secara positif. Kurang. Dan kalian kadang nggak mau, nggak mau malis. Enakan di rumah tidur, waduh. Kalau kayak gitu terus, pas dewasa nanti kalian tidur terus. Karena apa? Ikut organisasi itu sangat penting untuk budaya kita. Kita jadi siap untuk berdua, siap untuk terjun ke masyarakat. Karena penting. Gak mungkin kita berkeluarga nanti diam di rumah. Kayak dokter Alako, mulai itu maka Alako boleh darurat nanti. Kalau kalian ingin berkualitas, kalian saya kami di sini dengan beberapa hal. Lalu pandangan dan tanggung jawab yang semakin besar. Artinya, kadang kita dituntut untuk ini itu. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini dan sebagainya. Itu tidak menjadi faktor kenapa kalian harus. Kenapa banyak banyak permasalahan remaja. Karena kalian tidak terkadang bagi kalian ketika terus itu kan ada sesuatu hal yang menurut kalian tidak nyaman. Karena kan kenapa itu kan awalnya kan nyaman. Efeknya kelihatan sekarang. Yang kelihatan nanti beberapa bulan ataupun waktu depan. Ada yang menanyakan sejauh ini? Ada yang menanyakan ya? Kira-kira? Ada yang menanyakan? Gak ada? Next. Dampaknya apa teman-teman? Satu, perkembangan anak semakin meningkat, anak semakin takut untuk berekspresi, terus orang tua akan semakin khawatir. Jadi karena banyaknya isu permasalahan, jadi orang tua yang sangat memperdulikan anak, jadi khawatir buat keluar. Sehingga apa? Saya di rumah aja, takut bisa menenangkan orang-orangnya. Jadi kayak gitu, itu dampaknya. Terus kepercayaan terhadap anak akan menurun. Kayak misal kalian nggak dipercaya kalau gini, tidak usah macam-macam, di sini aja. Kayak gitu, itu kepercayaan. Terus kadang kayak kamu nakal, biar yang pintar aja yang gantiin. Nanti itu kepercayaan pemberian kepercayaan terhadap anak menurun. Stigma juga terhadap anak. Jadi kalian dicap bahwa kalian anak nakal, kalian nggak mendapatkan, padahal itu salah. Lalu hilangnya nyawa, tekanan mental semakin parah, tekanan mental. Sudah dicatat kalau kita terus. Untuk hilangnya nyawa itu sekarang semakin berkurang. Sekarang makin mudah orang atau anak-anak membunuh. Kemarin juga di Mojokerto yang membunuh anak ataupun pacarnya kalau nggak salah, karena nggak dikasih apa gitu. Itu kayak gila guys. Emang mudah gitu buat menciptakan anak sampai seusia ini, terus tiba-tiba kalian yang notabene orang lain membunuh gara-gara nggak mau dan segala macam. Jadi jangan sampai kalian perlu begini. Kadang kan membunuh itu dilatar belakangi karena iri dan kalian merasa bahwa saya nggak mampu dan ini berkuasa dan ingin memperlihatkan bahwa saya itu kuat. Padahal cewek ataupun yang lain itu melihat sebuah hal itu dan hal positif, bukan kayak kamu kuatnya, kamu berhasilnya, kamu kuatnya ataupun kamu datangnya dan segala macam. Tapi bagaimana perlakuan baik kepada orang lain yang menjadi prioritas utama ketika seseorang memilih pasangan hidup. Next. Terus solusinya apa? Solusi aku tahu. Next. Pertama, tingkatkan pengetahuan agama. Tentunya di
masa sebelum ini pasti dijamin orang akan lebih paham tentang agama. Pasti akan banyak perspektif yang melandasi pendidikan. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Sekarang kegiatan positif nggak harus keluar rumah. Banyak kegiatan-kegiatan positif lain yang ada di media sosial. Contohnya webinar, itu dari pengembangan diri kalian, terus ikut lomba, aku kan kegiatan positif. Terus selanjutnya tinggalkan sugesti positif. Saya yakin saya bisa. Caranya buat kalian yang sering banget yang insecure banyak dan semacam, lakukan langkah sugesti positif ini ibaratnya dengan tarik nafas yang tarik nafas dari 10 detik tahan nafas nanti dikatakan itu bakalan lebih rileks. Dicoba aja masing-masing. Sering berkomunikasi dengan orang tua, terus menegakkan hukumnya. Kadang anak-anak berani melakukan itu karena saya rasa hukum tidak terlalu memberatkan dosa. Ada yang bertanyakan sejauh ini? Belum ada ya? Oh, oke teman-teman. Oke. Sekarang kita coba ya sugesti positif. Ada mencoba untuk ibaratnya ini namanya PFK. Aku lupa istilahnya apa, tapi yang jelas kita mencoba untuk lebih rileks lagi. Oke teman-teman, sekarang ikuti apa kata. Boleh duduknya lebih tegak, teman-teman. Tapi rileks, terus rileks. Boleh untuk tidak analisa terlebih dahulu, nanti mungkin. Oke, teman-teman, kita coba bisa pejamkan matanya sebentar, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Pejamkan. Betul yes. Ya, mana terus ikuti instruksi saya. Sekarang dengan pejamkan mata kalian semuanya, pikirkan bahwa hari ini adalah hari yang sangat berharga buat teman-teman karena saya sudah berada di titik ini, sudah sekolah madrasah dia, sudah SMA, sudah besar. Ucapkan matanya, tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, tarik lagi 1. Pikirkan orang tua kalian yang sudah mau menyekolahkan kalian berada di sini. Kalian harus bisa melakukan tenangkan pikiran kalian, tarik nafas 1, 2. Saya harus menjadi orang yang paling berbahagia saat ini, dan saya akan membanggakan orang tua di rumah. Tarik nafas lagi, lebih dalam, tarik lagi, tahan 1, 2, 3. Silakan hembuskan. Tarik nafas lagi, 2. Tarik nafas lagi, 2. Tarik nafas lagi, 2. Sekarang pikirkan, pejamkan anda kalau tarik nafas, silakan nafas seperti biasa, tapi pejamkan mata kalian, pikirkan bahwa saat ini saya sudah melangkah sejauh ini, banyak pengorbanan
banyak air mata, banyak duka, banyak tangis yang sudah dikeluarkan terus dikorbankan. Maka dari itu saya berjanji pada diri saya, besok seterusnya saya akan berbahagia dan saya buktikan pada dunia bahwa saya hewan. Buka mata kalian dan buka mata kita semua. Oke. Oke. Boleh di rumah kalian kalau malam-malam overthinking, dengerin sambil stay. Lakukan seperti itu dengan mendengarkan musik. Jangan mendengarkan apa kata orang tua. Orang tua pacar. Kalau kata pacar kadang suka nyakitin hati. Jadi kalian boleh untuk melakukan itu di rumah. Gak usah panjang-panjang. Biasanya aku melakukan itu di malam hari, dengerin musik, suara air berbincang. Silakan kalian bisa praktekkan itu. Bisa nambah daya kognitif. Oke, boleh dilanjut teman-teman? Kita lanjut. Yuk next. Nah, solusi yang mungkin aku tawarkan di sini tadi tentang format. Sekarang juga aku mau memperkenalkan format. Kenapa ya tadi di slide itu ada dua orang ini, dua maskot ini? Karena ini merupakan maskot dari kita teman-teman. Namanya Papa dan Bubu. Papa dan Bubu, Papa Sibuk, Permana Kabupaten Sidoarjo. Permana Kabupaten Sidoarjo itu sudah berdiri dari 2011, sudah satu dekade, dan melahirkan anak-anak yang keren, teman-teman yang keren. Banyak anak-anak yang dilahirkan dari Permana yang insya Allah sudah berhasil sekarang. Banyak yang sudah kuliah S2, banyak yang oke lah pokoknya. Dan aku bergabung di Permana itu awalnya aku dari salah satu organisasi yang menerima penyandang disabilitas atau menerima orang cacat adalah Permana. Dulu aku gak diterima di karakter rumah di Permana. Next, Permana merupakan wadah partisipasi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah sebagai apa? Sebagai bentuk sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Yang itu, jadi kita itu, kelompok anak itu merupakan kelompok perwakilan anak. Jadi di situ nggak semuanya orang ataupun pengurus anak itu merupakan orang-orang pilihan yang diberikan amanah untuk mewakili anak-anak di Kabupaten Sidoarjo dan dibina oleh pemerintah. Jadi kita sering ikut kegiatan-kegiatan PBB atau dinas-dinas. Kegiatan dinas-dinas kayak ada undangan ini kita ikut, undangan ini kita ikut. Jadi ibaratnya aku keren karena relasi itu tuh bapak ibu dinas. Siapa yang kalau misalnya di-share sama kepala dinas ini, kan kalau menurut aku keren gitu. Punya relasi seorang kepala dinas atau orang-orang dinas. Karena apa? Perspektif kita ketika ada dengan ayah bunda ataupun orang-orang dinas itu berbeda. Kita di sini sebagai orang yang lebih muda, itu di situ belajar tentang bagaimana sebenarnya orang dewasa itu berpikir. Orang dewasa itu menuangkan pemikiran. Jadi buat kalian yang mau untuk itu nanti juga akan ada sesuatu. Jadi aku juga sering diajak ke Surabaya. Dulu aku tuh jalan ke Surabaya dulu. Sampai aku pikir aku pergi ke Surabaya tapi gratis.
Akhirnya alhamdulillah kesampaian teman-teman, aku ke Surabaya dalam 1 bulan di Juli di tahun kemarin itu sampai 3 kali ya, karena pelatihan, ikut ini itu dan segala macam. Dan itu dibiayai. Kebetulan kalian juga menjadi fasilitator provinsi, jadi semua difasilitasi. Itu kayak enaknya ikut program semua difasilitasi dari dana anggaran pemerintah gitu. Karena ada banyak paket dan segala macam, terus jadi salah satu bentuknya kayak LNDC dan segala macam salah satu bentuknya. Tapi kan ada bentuk lain. Salah satunya adalah kayak dibiayai sama pemerintah di sana. Jujur, aku tuh ngomong di sini kadang apapun jaminan suka kayak ini itu dibayar mungkin. Untuk anggaran dari dinas itu lumayan di dinas. Untuk seumuran aku itu lumayan. Bisa 1 juta lebih loh. Tapi ya itu kalian harus akui ya tadi tak mudah untuk ngomong di depannya. Bagaimana harus bisa memberikan pandangan ke teman-teman, terus bagaimana bisa menghargai dan saling menghargai dan dihargai. Next. Nah, di forum anak ini ada prinsip yang aku harap hanya forum anak teman-teman, tapi kalian juga punya prinsip ini. Prinsip pelopor dan pelapor. Pelopor itu apa sih? Orang yang mendahului, maksudnya orang yang punya inisiatif, orang yang punya kemauan untuk mendahului, orang yang biasanya ketua kelasnya. Kalau ketua kelas atau ketua OSIS atau macam itu biasanya sudah mengimplementasikan bentuk pelopor. Kayak pelopori, aku mau ngadain event ini, itu kan sebuah pelopor. Di kelas, aku mau sistem piket itu seperti ini, itu bentuk pelopor. Untuk pelopor, Romanak sebagai pelopor yaitu tentang memulai aksi dengan berkontribusi positif dan sebagai agen perubahan pada pertumbuhan anak dan perlindungan khusus anak di sekitarnya. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di rumah harapannya untuk jadi pelopor itu wajib di dalam ibaratnya. Tapi kadang kalian berpikir bahwa saya sudah mau jadi pelopor, tapi takut kan? Takut untuk menjadi pelopor. Nah, gimana awal kalian menjadi pelopor? Jangan sendirian. Artinya, kalau kalian punya teman yang satu frekuensi atau sama-sama punya nilai yang lebih sebagai orang yang bisa diajak menjadi pelopor, ajak mereka. Atau enggak, kalian berani untuk speak up, ngomong ke orang yang lebih tua, orang yang mungkin lebih kalian percaya. Misal belakangnya, kok enggak kuliah di Polri, kuliah di Uber, sahabat kau bisa diajak untuk menjadi pelopor. Itu lalu melakukan kegiatan yang bersifat mempelopori pemenang anak. Nah, contohnya itu sosialisasi, advokasi dan kampanye. Kayak slogan ini, kampanye ini dan sosialisasi. Oke. Terus yang kedua, pelapor. Jadi kalian jangan takut untuk menjadi pelapor. Jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang untuk sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya di rumah kalian, di sekitar kalian ada orang yang kurang sopan lah ke saya. Terus ada orang yang mungkin kurang enak lah untuk diajak diskusi dan segala macam. Terus bahkan ada anak saya yang kayak gini Kak, itu gak apa-apa. Kalian harus berani untuk melapor. Melapornya kemana? Nanti aku masuk ke juga. Melapor, perubahan sebagai pelapor adalah melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai saluran yang disediakan negara. Perubahan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuk upaya pelaporan dan pertanggungjawaban dari kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti konselor sebaya,
Konselor sebaya itu bagaimana kita agen-agen perubahan, agen-agen formal ini kalian bisa menjadi orang yang mau untuk mendengar, tempat curhat, terus menjadi orang yang dipercaya. Aku sering dapat curhatan ini dan itu luar biasa. Dan teman-teman korban di sini itu sering curhat ke aku, terus teman-teman juga sering dapat curhatan. Artinya semua anggota perumahan di Kabupaten Muara dan Kecamatan itu sering mendapatkan laporan-laporan dan sering menjadi tempat untuk bercerita seperti itu. Lalu layanan curhat dan layanan lapor. Dan sekarang banyak kan layanan HPL, curhat-curhat online daripada curhat ke orang yang enggak, maksudnya orang yang jauh, terus orang yang enggak punya track record untuk menjadi tempat curhat lebih baik. Karena curhat ke layanan-layanan yang ada di negara. Di Indonesia sendiri itu ada namanya Sapa 129. Nomor 129 di telepon aja itu sudah terhubung ke kementerian. Sapa 19 gitu teman-teman. Harus informasi ini ada mungkin nanti ada di luar. Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Next. Selain dari prinsip tadi, kita juga punya peran. Peran kita sebagai PHPP, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Jadi anak ini juga menjadi aktor, bukan hanya sebagai aktor, bukan hanya sebagai manusia yang mendapatkan manfaat, tapi juga memberikan manfaat gitu. Dengan cara berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Bukan kita yang melakukan, tapi partisipasinya ada. Apa sih ini sebenarnya? Misal di daerah kalian itu kurang ini dan segala macam, itu juga bisa diusulkan. Dan itu misalnya nanti perumahan kecamatan Besuki ada program kerja laboratorium anak, nanti salah satu bentuknya tentang luarannya ini PHBP, kayak diminta kurangnya fasilitas di daerah kalian apa gitu. Kita untuk apa? Untuk bersaing. Kita bisa dari perspektif itu. Partisipasi anak adalah anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai ketat martabat kemanusiaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan berdasarkan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan anak, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya. Gitu teman-teman. Next. Oke. Ini mekanisme pelaporan dari kami. Jadi kalian yang mungkin mengusulkan ataupun melaporkan sesuatu hal, silakan bisa hubungi WhatsApp ini 082 264 082 264 401 242. Atau menggunakan Google Form. Ini linknya. Berikan bersama koneksi buat. Di sini silakan kalau kalian ingin cerita apa, ikut tambahan ataupun kalau ikut apa, kalau silakan. Siapa tahu kayak Kak Kli, gagal. Siapa kayak itu? Karena ada yang kayak gitu. Kalau mau cerita, aku itu ibu Kak, cerita macam. Ya nggak apa-apa namanya juga. Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Kalau kalian yang dulu, kalau kalian belum bisa dilatih KHK ataupun PMPMID, mungkin agak kesel. Ini ngapain sih betul aku gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa, ini juga aku juga